Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor sosok seram penunggu sumur tua. Rina beserta orang tuanya pergi ke kampung halaman untuk mengunjungi kakek dan neneknya. Di sana sudah banyak keluarga yang lain berkumpul. Karena acara berkumpul setiap tahunnya menjadi tradisi di keluarga ayah Rina. Pada malam harinya, mereka semua makan malam bersama di dapur. Karena semua anak-anak dan cucu kakek pada ngumpul, jadi kami makannya lesehan, membentuk sebuah lingkaran. Karena ramai, jadi ruangan terasa panas. Hingga Ibu Rina mau membuka pintu belakang dapur. Letak dapur kakek Rina punya halaman yang cukup luas sekali. Dan di halaman tersebut ada pohon nangka, pohon kelapa, dan pohon-pohon yang lainnya. Jadi katanya halaman belakang itu agak seram, apalagi di waktu malam hari. Cuma Rina tidak mempercayainya. Kemudian ibunya Rina yang tadinya membuka pintu belakang supaya udara masuk ke ruangan, tetapi kakeknya langsung melarangnya agar tidak membuka pintu itu pada saat malam hari. Dan tanpa sadar, Rina langsung nyeletuk perkataan kakek untuk tidak mempercayai hal-hal gaib seperti itu. Tapi kakek kekeh untuk menyuruh menutup pintu tersebut. Ibunya Rina kemudian menurut untuk menutup kembali pintu itu. Setelah selesai makan malam, Rina langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Rina tidur berdua bersama sepupunya di kamar belakang. Awalnya mereka cerita sambil ketawa-ketawa. Tapi tiba-tiba, tanpa disadari, dia sudah tertidur. Dan dalam tidur itu, Rina merasa berada di dapur dan pintunya terbuka cukup lebar. Dari kejauhan, dekat sumur tua itu, nampak sosok yang tinggi besar dengan wajah merah. Siapapun yang melihatnya sangat seram memandangnya. Sontak sepupunya langsung memanggil-manggil namanya, karena Rina seperti orang sesak dalam tidur itu. Rina langsung terbangun dan melihat pintu jendela kamar yang tiba-tiba saja terbuka dengan lebar. Seketika itu, dia juga melihat sosok yang di dalam mimpi tadi, berdiri di dekat sumur tua yang berada di belakang rumah kakek. Rina terkejut bukan main. Badannya pun langsung tegang dan dia memejamkan mata karena takut. Sepupunya pun bertanya-tanya, kenapa dan ada apa padanya. Rina bilang kepada sepupunya
untuk menutup kembali jendelanya. Rina takut ada penampakan mengerikan berada di dekat sumur tua itu. Rina menceritakan semuanya, dan sepupunya juga ikut ketakutan. Akhirnya mereka berdua tidak bisa tidur lagi. Sepupunya mengajak Rina untuk melaksanakan sholat malam, dan setelah itu mereka bisa merasa tenang hingga bisa melanjutkan tidur kembali sampai esok paginya. Rina masih penasaran dengan apa yang dikatakan kakeknya, bahwa jangan masuk ke dalam kebun sawit sendirian. Di sana ada sumur tua yang angker. Tetapi sumur itu masih terlihat jika dari halaman belakang rumah kakeknya. Kata kakeknya, pernah beberapa kali ditemukan orang tewas bunuh diri di sumur itu tanpa sebab. Bahkan sumur tua itu sudah ditutup, tetapi penampakan hantu masih saja muncul dengan sosok yang menyeramkan di sekitar tempat itu. Maka dari itu, kakek melarang membuka pintu dapur ketika malam hari, karena letak kebun sawit juga berada di belakang rumah kakek. Pagi itu aku masih mengamati kebun belakang rumah kakek sendirian, dan tanpa sadar aku berjalan hingga masuk ke kebun sawit. Rina berdiri tepat di depan sumur tua. Kejadian itu dilihat tetangga kakek yang kebetulan akan pergi ke kebun. Hingga dia menceritakan melihatku berjalan seperti orang melamun dengan tatapan yang kosong. Ketika Rina sudah membuka tutupnya, terlihat tangan hitam berbulu memegang kakinya. Untung Rina langsung ditarik oleh tetangga kakeknya, yang juga melihat kaki Rina yang sudah hampir ditarik masuk ke dalam sumur. Rina terkejut seketika. "Kamu ngapain?" kata tetangga kakek. "Astagfirullahaladzim," kataku. "Kenapa aku bisa ada di sini?" "Sudah, ayo pulang, aku temani," kata tetangga kakek. "Lain kali jangan melamun ya. Dengan gampangnya kamu akan terperdaya makhluk gaib yang menginginkan teman yang banyak menjadi seperti mereka," lanjutnya. Sesampainya di rumah, aku pun langsung teringat perkataanku tadi malam yang tidak mempercayai keberadaan makhluk gaib tersebut. Dan aku pun langsung bercerita kepada kedua orang tuaku serta pamanku tentang kejadian yang kualami tadi malam hingga kejadian pagi ini. Ternyata sosok yang kulihat itu sama seperti yang pernah dilihat oleh pamanku. Pamanku menceritakan kalau dulu sumur tua itu masih digunakan. Beberapa kali warga yang menimba air melihat seperti ada kepala di dalam sumur waktu akan mengangkat timbanya.
hingga mereka berlari ketakutan. Kejadian yang dialami Rina sangat menyeramkan. Hingga setelah acara selesai, orang tuanya langsung mengajaknya pulang karena takut ada kejadian seram lagi yang tidak diinginkan. Kata kakek, konon sumur itu sudah pernah ditutup, tapi entah mengapa selalu terbuka lagi dan lagi. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya. Terima kasih.